Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 25 Januari 2025. Renungan kita berjudul Jalan Pemulihan. Firman Tuhan kami ambil dari Yohanes 4 ayat 46 dan 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Dalam perikop Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, Yohanes menulis kisah penyembuhan anak itu tanpa Yesus menyentuhnya sama sekali. Dikisahkan, pegawai istana itu datang ke Kana menjumpai Yesus dan memohon agar Yesus datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya. Yesus merespons permohonan pegawai istana itu dengan bersabda, "Pergilah, anakmu hidup." Kemudian, Yohanes memberi catatan kisah penyembuhan ini adalah mujizat kedua yang dilakukan Yesus di Kana. Mujizat yang pertama adalah Yesus mengubah air menjadi air anggur yang berkualitas baik. Menarik untuk memerhatikan, Yesus menyembuhkan anak itu hanya dengan bersabda dari jarak yang cukup jauh. Ini memberitahu kita bahwa Yesus adalah Tuhan atas jarak. Dapat dikatakan, pegawai istana ini mengalami pemulihan. Mari kita merenungkan kisah ini dan belajar dari apa yang dilakukan oleh pegawai istana ini. Paling tidak, ada dua kebenaran penting yang dapat kita tarik dan renungkan dari kisah ini. Pertama, jalan pemulihan membutuhkan kerendahan hati. Kata pegawai istana diterjemahkan dari kata Yunani basilikos. Basilikos berasal dari kata basilea yang berarti istana raja dan bermakna juga sebagai orang yang mempunyai kaitan dengan istana raja. Terjemahan lain menyebut royal official, pejabat istana, atau nobleman, orang terhormat. Ini berarti pegawai istana itu memiliki jabatan yang cukup tinggi. Walaupun demikian, dia menanggalkan kebesarannya dan merendahkan dirinya dengan datang ke hadapan Tuhan Yesus. Bukankah ini menunjukkan kerendahan hatinya? Kerendahan hatinya juga terlihat ketika dia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Versi Alkitab AYT, ayat yang terbuka, menggunakan kata Tuhan. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Sungguh suatu kerendahan hati yang mampu menggerakkan hati Yesus untuk melakukan mujizat. Kedua, jalan pemulihan membutuhkan tindakan aktif. Hal ini terlihat jelas ketika pegawai istana itu rela menempuh perjalanan dari Kapernaum menuju ke Kana. Jarak dari Kapernaum ke Kana lebih kurang 26 km. Bukanlah merupakan jarak yang dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Ini menunjukkan usaha yang dilakukan oleh pegawai istana itu tidak main-main. Jika saja dia hanya menunggu di Kapernaum, ada kemungkinan mujizat kesembuhan anaknya
tidak akan pernah terjadi. Ketika kita memerlukan pemulihan, kita harus melakukan sesuatu. Dan tidak hanya berdiam diri dan pasrah pada keadaan. Sekalipun mungkin usaha yang dapat kita lakukan, hanyalah berdoa saja. Tetapi lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan yang melihat kesungguhan hati kita akan tergerak oleh belas kasihan-Nya. Bagi kita yang saat ini membutuhkan pemulihan, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kemudian berusahalah melakukan sesuatu. Jangan hanya berdiam diri dan pasrah pada keadaan. Percayalah, Tuhan akan bertindak bagi kita yang datang kepadanya. Kata-kata bijak hari ini, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati yang tulus akan menggerakkan hati Tuhan untuk berbelas kasihan kepada kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, untuk renungan kita hari ini. Mari kita mengakhirinya dengan berdoa bersama-sama. Bapa, aku butuh pemulihan dari-Mu. Sekarang aku merendahkan diriku dan memohon Engkau bertindak untuk menolongku. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tetap setia mendengarkan siaran renungan dari Mana Surgawi. Dan jika Bapak Ibu merasa diberkati, silakan share link kami ini kepada saudara-saudara yang lain. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.